Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Suningsi MPD, dosen PG PAUD FKIP Universitas Sriwijaya, yang akan membersamai teman-teman sekalian selama satu semester 16 kali pertemuan dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini berjudul tentang pengembangan kreativitas anak usia dini. Nah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mata kuliah pengembangan kreativitas anak usia dini ini terdiri dari 2 SKS. Sebelum lanjut, kita pahami dulu yuk, terdapat 5 hak mahasiswa yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, mahasiswa perlu mengontak mata kuliah sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, mahasiswa berhak mendapatkan nilai yang diberikan atau diukur oleh dosen pengampu mata kuliah. Yang ketiga, mahasiswa berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan yang telah direncanakan bersama oleh dosen dan juga mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa berhak untuk meminta perkuliahan diganti apabila dosen tidak datang atau berhalangan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa berhak untuk meminta penjelasan dan tugas atau tugas apapun kepada dosen sehingga teman-teman bisa mendapatkan penjelasan pemahaman yang lebih mendalam terhadap mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya adalah kewajiban, ada hak dan juga ada kewajiban. Terdapat 3 kewajiban mahasiswa pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa wajib hadir dalam setiap kegiatan perkuliahan sesuai kesepakatan. Nah, biasanya maksimum keterlambatan dalam mengikuti perkuliahan ada 15 menit. Itu batas waktu toleransinya. Yang kedua, mahasiswa berkewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dalam memahami materi yang telah disampaikan atau telah diberikan. Yang ketiga, yang terakhir adalah mahasiswa berkewajiban untuk mengumpulkan, menyerahkan tugas dengan tepat waktu sehingga dapat dinilai oleh dosen pengampu mata kuliah. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CPL. Nah, CPL ini pun dibebankan juga loh pada mata kuliah ini. Terdapat 4 ranah dalam CPL. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, dan juga ada keterampilan khusus. Dari 4 CPL tadi, diturunkanlah CPMK. Apa itu CPMK? CPMK kepanjangannya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, nanti diharapkan teman-teman setelah mempelajari atau setelah melewati mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa mampu berketerampilan dalam merancang dan mengimplementasikan media pembelajaran dalam berbagai kegiatan kreativitas anak usia dini. Nah, dari CPL ke CPMK diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Nah, terdapat 4 sub CPMK pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dan teori kreativitas anak usia dini. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami ciri dan karakteristik kreativitas anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan dan mengimplementasikan berbagai kreativitas pada anak usia dini. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan kreativitas melalui beragam aktivitas pembelajaran pada anak usia dini. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah berorientasi pada kajian hakikat kreativitas serta pengembangan kreativitas pada anak usia dini. Jadi, yang meliputi pembahasan tentang pengertian kreativitas, komponennya, faktor penghambat dan pendukung, teori pengembangan kreatif, pendekatan dalam pengembangan kreatif, bagaimana strategi pengembangannya, bagaimana perilaku anak yang kreatif, fasilitas yang mendukung atau mengasah kreativitas anak, peran kreativitas terhadap prestasi belajar, penilaian dan instrumen pengembangan kreativitas anak usia dini, serta implementasinya. Bagaimana sih cara mengembangkan kreativitas pada anak usia dini?
Seperti halnya pada mata kuliah pada umumnya, mata kuliah ini pun juga membutuhkan buku sebagai sumber atau referensi dalam memahami mata kuliah ini. Nah, salah satu buku referensi yang kami ajukan kepada teman-teman adalah silahkan teman-teman bisa membaca atau memiliki buku yang berjudul Kreativitas Seni Rupa Anak Usia Dini. Buku ini adalah bahan ajar yang dibuat oleh dosen-dosen PG PAUD FKIP Universitas Sriwijaya. Selanjutnya juga teman-teman bisa loh mencari beragam sumber-sumber yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Selanjutnya adalah terkait dengan materi pembelajaran. Nah, karena kita ada 16 kali pertemuan, kemudian dikurangi dengan UTS dan UAS dan juga terkait dengan orientasi perkuliahan, maka kurang lebih ada 13 materi yang perlu teman-teman pelajari dan pahami pada mata kuliah ini. Pada pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, teman-teman akan membahas mengenai hakikat, karakteristik, dan juga ciri-ciri kreativitas, hubungannya dengan inteligensi. Itu pertemuan kedua. Pada pertemuan ketiga, teman-teman nanti akan membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung dari kreativitas. Pada pertemuan keempat, teman-teman akan membahas mengenai teori pengembangan kreativitas. Jadi, dari beragam teori. Pada pertemuan kelima, teman-teman akan membahas mengenai strategi pengembangan kreativitas. Terdapat beragam strategi untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini. Salah satunya adalah berkaitan dengan strategi pengembangan 4P. Nah, teman-teman bisa tuh eksplorasi kembali. Pada pertemuan ke-6, nanti teman-teman akan memahami lebih mendalam terkait dengan perilaku anak yang kreatif. Pada pertemuan ke-7, teman-teman akan membahas atau mempelajari terkait dengan fasilitas yang mendukung kreativitas anak usia dini. Pada pertemuan ke-8, nah ini adalah pertemuan di mana teman-teman akan mengikuti ujian tengah semester. Pada materi ke-9, teman-teman nanti akan mempelajari tentang bagaimana sih peran guru dalam mengembangkan kreativitas pada anak usia dini. Pada pertemuan ke-10, teman-teman akan membahas mengenai hakikat, manfaat, dan juga jenis alat permainan edukatif. Pertemuan 11, teman-teman akan membahas mengenai evaluasi. Bagaimana sih cara mengevaluasi pengembangan kreativitas pada anak usia dini? Nah, pada pertemuan ke-12, nanti teman-teman akan membahas mengenai pengembangan kreativitas melalui daur ulang bahan bekas. Pertemuan 13, pengembangan kreativitas melalui imajinasi. Pertemuan ke-14, teman-teman membahas mengenai pengembangan kreativitas melalui kegiatan seni rupa. Jadi ada beragam kegiatan seni rupa untuk anak usia dini. Kegiatan 15, teman-teman akan membahas mengenai pengembangan kreativitas melalui kegiatan eksplorasi, ya, eksplorasi di lingkungan sekitar anak. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16, teman-teman akan menghadapi ujian akhir semester. Setelah teman-teman melewati seluruh rangkaian kegiatan pertemuan pada mata kuliah ini, selanjutnya adalah teman-teman nanti akan dihadapkan dengan proses penilaian. Nah, terdapat beberapa penilaian yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah berkaitan dengan kehadiran. Teman-teman diharapkan hadir dalam setiap kegiatan pertemuan. Namun, minimal kehadiran adalah 80% dari 16 kali pertemuan. Kami harapkan teman-teman tetap sehat, sehingga tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan hingga akhir, dari awal hingga akhir. Yang kedua berkaitan dengan nilai NTR. Apa itu NTR? NTR adalah nilai tugas rata-rata. Nah, tugasnya itu apa saja sih? Ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada tugas presentasi, ada tugas membuat makalah, dan lain-lain sebagainya. Nah, tugas-tugas tersebut dinilai, kemudian jadikan satu, dan total nilainya nanti akan diambil 25% saja. Ya, 25% saja. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini bobotnya adalah 35%. Nah, kemudian yang terakhir penilaian ujian akhir semester bobotnya yaitu 40%. Jadi, jika teman-teman tidak mengikuti UTS atau tidak mengikuti UAS, berarti teman-teman akan tidak mendapatkan bobot tersebut.
Nah, teman-teman bisa mengaktualisasikan bagaimana ya penilaian yang teman-teman nanti akan dapatkan. Gitu. Tetaplah kreatif, teruslah aktif agar selalu produktif, memproduksi ide-ide inovatif. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.